Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Majlis Taklim Baitul Jihad yang dimuliakan oleh Allah, kalau ibu-ibu mendapatkan pilihan pertama menjadi orang yang khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia, umur panjang dan bagus amalnya. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang kangen, rindu, ingin cepat bertemu dengan Allah, Allah pun akan rindu, ingin cepat-cepat bertemu dengan hambanya. Kira-kira pilihan pertama atau pilihan kedua? Pilihan pertama umur panjang, amalnya bagus. Pilihan kedua ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Yang memilih yang pertama itu jawaban jujur. Jujur kan Bu ya? Ya. Meskipun ibu punya cita-cita umur panjang, tapi Rasulullah juga memberikan kaidah a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia ideal umatku antara 60 sampai 70. Maaf, yang sudah usia 60 tahun berapa orang? Ibu berapa, Bu? 66. Ya udah masuk sih, Bu. Maaf Ibu, berapa? Masya Allah tabaraka wa ta'ala, 71. Masih sehat. Alhamdulillah. Itu bonus luar biasa. Baik. Intinya umur panjang, umur pendek tidak penting. Yang paling penting adalah ketika ibu-ibu nanti meninggal dunia, pastikan amal-amal ibu-ibu lebih panjang daripada usianya. Jadi kita orang yang punya amal lebih panjang daripada usianya. Insya Allah nanti ada hubungannya dengan sholawat yang hari ini kita bahas. Loh, apa hubungannya? Orang yang amalnya lebih panjang daripada usianya dengan kajian kita pada hari ini tentang sholawat. Jadi begini, ada banyak orang usianya pendek, tidak panjang, tapi amalnya luar biasa, sangat panjang. Ismail diberi usia cukup 135 tahun. Tapi ketika kecil dipanggil bapaknya, inni ara fil manami anni adbahuka, tadi malam bapak bermimpi menyembelih dirimu, fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ternyata Ismail langsung paham dengan mimpi ini, responnya bagus, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan ayah, ini perintah dari Allah, insya Allah saya bersabar saat saya sedang disembelih. Akhirnya Ismail disembelih, diganti dengan kambing, sah setiap tanggal 10 Dzulhijjah
Ismail mendapatkan pahala dari sekian hewan yang disembelih karena dialah yang mempopulerkan pertama kali untuk siap berkorban. Usia boleh 135 tahun, tapi berkorban sampai hari ini tetap ditunaikan kaum muslimin. Berarti Ismail memiliki amal lebih panjang daripada usianya. Silakan. Umar bin Khattab meninggal dunia di usia berapa? Umar bin Khattab. Gini, Abu Bakar meninggal dunia di usia keberapa kalau tidak bisa menjawab? Enggak bisa juga. Udah, saya akan kehabisan kata-kata kalau saya berikan satu lagi. Rasulullah meninggal dunia di usia berapa? 3 orang itu meninggal sama-sama di usia 63 tahun. Seragam, silahkan. Dikubur di satu ruangan. Baik, 63 tahun. Tapi Umar meninggalkan banyak kenang-kenangan. Di antaranya ketika sedang tawaf, di sampingnya ada Rasulullah. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin ada ayat turun memerintahkan kita sholat 2 rakaat di makom Ibrahim." Tidak usah besok, saat itu Jibril langsung turun membacakan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat selesai tawaf. Semenjak ayat ini turun, resmi mulai hari ini siapa yang tawaf selesai silahkan minggir sholat 2 rakaat. Padahal Masjidil Haram, masjid tidak ada matinya. Setiap detik ribuan orang sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Berarti Umar bin Khattab panen pahala di setiap detiknya. Usia cuma 63 tahun, tapi sholat di makom Ibrahim sampai hari ini tanpa henti. Berarti Umar memiliki amal lebih panjang daripada usianya. Kitab apa yang paling banyak dibaca kaum muslimin di dunia ini setelah Al-Quran? Kalau tidak salah di sini ada ustadz yang mengajar, Ustadz Muhid. Tadi saya lihat. Ngajar apa Ustadz Muhid? Nah, kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin adalah kitab ditulis oleh Imam Nawawi, kitab paling banyak dibaca kaum muslimin, ranking kedua setelah Quran. Saya punya 3 tempat kajiannya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dibaca di pondok-pondok pesantren. Padahal penulisnya meninggal dunia di usia 45 tahun. Belum sempat menikah, keburu meninggal. Tapi Riyadhus Shalihin sampai hari ini tetap dibaca, dipelajari dan diamalkan isinya oleh kaum muslimin. Berarti Imam Nawawi amalnya lebih panjang daripada usianya. Contoh terlalu banyak, kalau saya berikan semuanya, iqomat duhur baru selesai. Langsung ke inti, karena kita sedang membahas sholawat. Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia di usia 63 tahun. Sekarang ibu sedang duduk di majelis taklim, otomatis beliau dapat pahala dari sekian yang hadir. Karena beliau yang mengenalkan dan mengajarkan, mempraktekkan Islam pertama kali. Maka setiap amal soleh ditunaikan kaum muslimin sudah otomatis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang mengajarkan kebaikan ditiru, maka yang mengajar
mendapatkan pahala dari sekian orang yang mengamalkan pelajaran itu. Berarti Rasulullah panen pahala tiap detik. Bahkan wajib sepakat tidak ada nama yang paling banyak disebut di tiap harinya di dunia ini melebihi nama Muhammad. Satu, ketika azan, saat iqamat, khatib penceramah tidak lupa memulai dengan innal hamdalillah, di sana ada syahadat dan sholawat. Duduk at-tahiyat, Muhammad disebut-sebut. Bahkan ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, yang menurunkan akan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Begitu ibu sudah dikubur, nanti ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan kedua, siapa nabimu? Menggema Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam kubur. Maka Allah sudah menepati janji kepada beliau ketika turun, wa rafa'na laka dzikrak. Ini surat Wal Adiyat atau surat Al-Hakumut? Alam Nasrah. Alhamdulillah, tidak terpancing. Betul ya Bu ya, Alam Nasrah ya? Itu surat Alam Nasrah atau Al-Insyirah? Baik, coba saya bacakan beberapa hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u idza zulzilatil ardu fi kiltaihima. Rasulullah membaca surat idza zulzilatil ardu di rakaat pertama dan rakaat kedua. Hadis kedua, ya Ka'ab, Allahu amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Wahai Ka'ab, Allah memerintahkanku untuk membacakan surat lam yakunil ladina kafaru di hadapanmu. Berarti boleh menyebut nama surat dengan menyebut ayat pertama. Itu boleh. Bu, yang dibaca apa? Al-Hakumut. Itu boleh, jangan ditertawakan. Itu benar. Gitu ya. Baik. Kembali ke tadi, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, kami angkat derajatmu wahai Muhammad, laka dzikrak, dengan cara namamu akan disebut-sebut tanpa henti. Akhirnya kan terbukti nama beliau disebut-sebut dan Allah sudah memberikan bukti janjinya sampai hari ini nama beliau disebut-sebut. Berarti beliau memiliki amal lebih panjang daripada usianya. Pertanyaannya, nanti ibu-ibu meninggal dunia, kira-kira amal apa yang ibu tinggalkan masih dinikmati oleh orang yang masih hidup sehingga ibu memiliki amal lebih panjang daripada usianya? Mulai hari ini silakan dipikirkan. Nah, baik. Berkenaan dengan sholawat, berarti pembahasan kita tentang sholawat, ketika sholawat disyariatkan itu sebagai bukti bahwa Nabi kita memiliki amal lebih panjang daripada usianya karena nama beliau akan disebut-sebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Masalah pertama selesai. Masalah kedua, ketika ibu-ibu mendengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat untuk Nabi. Berarti salawat itu kegiatan Allah juga kegiatan para malaikat. Maka sebagai umat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersalawatlah dan berikan salam kepada Nabi.
Jadi ada kegiatan di mana Allah dan malaikat melakukan kegiatan itu. Sebenarnya banyak, Bu. Satu perbuatan Allah dan malaikat ada di situ. Misalnya, Ibu kenal ayat inna dina indallahil Islam? Pasti kenal. Di atas itu kan berbunyi syahidallahu. Nah, Ibu tahu. Coba dilanjutkan, Bu. Gimana, Bu? Syahidallahu. Terus wa ulul ilmi. Ya, baik. Syahidallahu. Allah bersahadat. Kan begitu. Apa syahadat yang Allah ucapkan? Annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat. Berarti Allah dan malaikat bersahadat bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Nah, ternyata kita juga disuruh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti syahadat itu bacaan kita, juga bacaan Allah sendiri dan bacaan para malaikat alaihi musallam. Baik, nah kemudian masalah ketiga. Salawat itu terbagi menjadi dua. Salawat yang pertama, salawat khusus. Kalau khusus berarti hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sholawat umum. Untuk seluruh orang beriman. Saya beri contoh. Untuk yang kedua, ibu-ibu dapat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat buat orang-orang yang sedang sahur. Jadi ibu-ibu mau saum Senin Kemis, atau saum Daud, atau saum 3 hari dalam 1 bulan, atau saum di bulan Ramadan, saat sedang makan jam 4, itu ibu sedang mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Jadi sholawat itu tidak monopoli milik Rasulullah saja, tapi juga milik umatnya. Kita berada di sholawat jenis kedua. Contoh lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang yang berada di saf pertama. Berarti tolong suami-suaminya mulai hari ini usahakan kalau sholat di saf pertama, biar dapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Bagaimana dengan ibu-ibu kalau ikut ke masjid? Khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik shaf bagi kaum wanita shaf paling belakang. Berarti kalau ingin dapat sholawat dari Allah dan para malaikat, berada di posisi paling belakang untuk ibu-ibu. Ada lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimil khair. Allah dan para malaikat bersolawat buat orang yang suka mengajak perbuatan baik. Bu, ngaji yuk, itu sudah dapat sholawat dari Allah dan malaikat. Jangan lupa pelajaran besok tentang sholawat. Mari ibu-ibu hadiri majelis taklim. Ada yang datang, berarti yang mengumumkan itu sudah dapat sholawat dari Allah dan malaikat. Sedang memberi nasihat kepada cucu, itu juga
Pokoknya siapapun yang ngajak-ngajak baik, dia berhak dapat salawat ini. Termasuk ibu hafal ayat alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat Ali Imran ayat berapa ini? Al-Baqarah. Alhamdulillah, pinter. Al-Baqarah bukan Ali Imran. Enggak tahu ayat 152 atau 153. 155 Bu. Ya, nanti dicek di rumah ya. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa sih sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disebut sabar kalau dia saat mendapatkan musibah, bukan teriak-teriak, bukan marah-marah, tapi ucapan yang keluar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat berikutnya, orang yang mengucapkan innalillahi, ulaika, mereka itulah, alaihim, atas mereka, sholawatum mir rabbihim, dapat sholawat. Jadi ibu kalau kesandung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah langsung bersolawat kepada ibu. Jadi musibah apapun yang keluar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini contoh sholawat yang sifatnya umum. Berarti kalau ibu ingin dapat sholawat dari Allah, rajin-rajin sahur. Kalau laki-laki pastikan berada di sop pertama, ibu-ibu sop paling belakang. Sering ngajak orang berbuat baik atau dapat musibah besar atau kecil, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah cukup kita memiliki kedudukan sejajar dengan Nabi, maksudnya sejajar mendapatkan sholawat. Bedanya apa? Bedanya hanya kalau disebut Muhammad ada sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh Ibu Sri Hartini sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tapi Ibu Hartini kalau ngajak orang berbuat baik, dia berhak dapat sholawat. Baik, masalah ketiga selesai. Nah, kemudian sholawat itu zikir bukan seni. Saya ulangi, sholawat itu zikir bukan seni. Kalau ibu menilai sholawat adalah seni, ya sudah, akhirnya dibawakan dengan diiringi musik, karena menganggap sholawat adalah seni. Sampai pernah ada parade sholawat, Hadat Alwi sulis dengan slang di Senayan dengan memadukan musik padang pasir dan rock country. Berarti orang ini sedang menganggap sholawat adalah seni. Jangan Bu, sholawat itu zikir. Bacalah sebagaimana membaca zikir. Tidak usah dilagu-lagukan. Tidak usah sambil berdiri joget-joget, geleng kanan, geleng kiri, ada petikan gitarnya. Tidak perlu. Sholawat adalah zikir. Karena zikir, bacalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak perlu ada lomba mengarang sholawat hingga akhirnya muncul neo sholawat, muncul sholawat-sholawat baru. Tetap kaidah kita, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk tetap petunjuknya Muhammad. Pak, ini sholawat dari siapa? Yang ngajari kiai ini. Nah, ini sholawat milik Rasul, bunyinya ini. Tetap yang diajarkan Rasul jauh lebih baik daripada sholawat hasil gubahan seorang kiai atau ajengan. Jadi
Salawat adalah zikir, bukan seni. Nah, kemudian ternyata salawat ini bagian dari zikir ghairu muqayyad. Ghairu itu tidak, muqayyad terikat. Jadi ghairu muqayyad itu tidak terikat baik waktu, tempat, dan bilangan. Loh, maksudnya apa? Zikir itu ada yang muqayyad dan ada yang ghairu muqayyad. Contoh, ibu-ibu membaca subhanallah ba'da salat berapa kali? 33. Boleh tidak bacanya 37? Enggak boleh. Karena sudah terikat dengan angka 33. Kalau ba'da subuh dan ba'da asar dianjurkan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali dan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Itu 3 kali. Boleh tidak 7? Jangan. 5? Jangan. Cukup 3 kali. Karena sudah muqayyad, sudah terikat waktu, kapannya, dan bilangannya. Meskipun ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 34 kali. Allahu Akbarnya 34 kali. Kalau ibu membaca sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, biar genap 100. Tapi kenapa ba'da sholat semuanya 33? Bukankah itu total 99? Jawabannya 100 digenapkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi silahkan ibu-ibu membaca sebanyak-banyaknya. Gak usah pakai stopwatch, tidak usah pakai bilangan-bilangan. Pokoknya saya akan memperbanyak sholawat. Nah, disinilah akhirnya saya sering melihat di YouTube ceramah-ceramah sebagian Habib lah. Saya ketemu Rasulullah, diajari sholawat ini. Kalau dibaca sekian ribu kali, maka dijamin dompetnya tidak pernah kosong. Pernah tidak Bu? Lihat, ya amalkan ini apa? Saya ijazahkan, kan begitu. Baca sholawat ini, kalau dibaca sekian kali bisa hafal 30 juz. Ya nggak usah baca sekian kali, mendingan ngulang-ngulang hafalan. Insya Allah nanti hafal 30 juz. Kan sering saya ijazahkan, nggak perlu. Nggak usah diatur-atur berapa jumlah, berapa kali saya harus bersolawat. Silahkan diperbanyak solawatnya. Baik, nah kemudian pembahasan menarik tentang salawat adalah apa hukum salawat mendapatkan tambahan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biar ibu-ibu tidak tengkar, saya sampaikan beberapa keterangan. Ada yang tidak setuju. Kalau baca sholawat ya sudah Allahumma sholli ala Muhammad, tidak usah ada sayyidina. Ini pendapat pertama. Kenapa? Di semua kitab hadis tidak pernah ada tambahan sayyidina untuk sholawat.
Karena tidak ada Sayyidina, ya sudah ucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Ini bagi yang mengikuti pendapat pertama. Coba ibu-ibu, nanti sholat duhur, seorang muadzin memegang mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada bacaan syahadatnya, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kira-kira telinga ibu agak gimana atau biasa saja? Agak gimana? Loh kok ada Sayyidina sih? Karena memang dari sononya lihat di hadis. Ada Sayyidina tidak? Kan nggak ada. Ya sudah, Allahumma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak usah ada Sayyidina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah pada kalimat-kalimat tertentu, ya jangan ada Subhanahu wa ta'ala. Misalnya jam 12 nanti ibu mendengar seorang muadzin, Allah Subhanahu wa ta'ala akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala akbar. Ibu biasa-biasa saja atau loh kok gitu? Loh, ngambilnya opsi loh kan Bu? Baik. Karena di hadis lafaz adzan tidak ada Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah berinovasi. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, oh boleh, enggak masalah ada Sayyidina. Biasanya para habib termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama setuju, bagus ada Sayyidinanya. Kenapa? Alasan mereka adalah ketika Aisyah Fatimah radhiyallahu anha datang menghadap bapaknya, tidak lain adalah Rasulullah, kemudian mendapatkan bisikan. Dari bisikan pertama Fatimah menangis, bisikan kedua Fatimah tertawa. Siapa yang penasaran? Aisyah. Aisyah datang menyambut Fatimah. Fatimah, kamu tadi menangis kenapa? Kok habis menangis tertawa? Kata Fatimah, rahasia. Begitu Rasulullah wafat, Aisyah buru-buru menemui Fatimah. Fatimah, dulu kan rahasia, tolong sekarang dibocorkan. Jadi rasa pengen tahu luar biasa. Itu Aisyah, apalagi ibu-ibu, maksudnya begitu. Keinginan tahunya jauh lebih besar lagi. Apa Bu? Kepo? Iya ya. Sebentar, kepo itu berasal dari bahasa apa? Oh, Inggris. Oh, Inggris, ya Allah, ternyata. Ya. Dari kata apa Bu? Itu singkatan akhirnya. Oh gitu, ya Allah, baru tahu. Kan banyak istilah Inggris yang masuk seperti Ustadz saya mau sharing. Allah, kenapa harus pakai sharing? Makanya nasi uduk ngomongnya sharing. Udah ngomong aja pakai bahasa Indonesia. Termasuk kemarin saya ngisi pengajian diberi judul keren sekali. Namanya pokoknya Rasulullah ada era digitalisasi akhirnya. Padahal emak-emak, saya itu ngisi di 2 kampus khusus dosen-dosen, nggak pernah dikasih judul yang keren-keren, biasa saja. Bahkan dosen-dosen itu memohon, minta kepada saya kalimatnya biasa-biasa saja, jangan bahasa-bahasa akademisi. Kenapa harus pakai sharing segala? Baik, sampai mana tadi? Saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama setuju kalau ada Sayyidina, karena ketika Fatimah dibisiki yang pertama, ternyata Fatimah, sabar, sebentar lagi bapakmu meninggal dunia, maka aku menangis. Bisikan kedua, karena aku diberitahu nanti ketika masuk surga status kamu adalah Sayyidatu Nisa'il Mu'minat,
seluruh wanita beriman, sayyidnya adalah Fatimah. Berarti Fatimah memiliki sebutan sayyidah yang akhirnya oleh orang Jawa disingkat dengan Siti. Seperti tadi Bu Kepo tadi, sayyidah itu sebenarnya dari kata Siti. Termasuk di Solo kan ada sekaten, itu kan dari kata-kata syahadatain, sekaten. Saya kalau jalan-jalan ke Solo masih banyak ibu-ibu naik angkot semilah, padahal itu bismillah. Masih sampai sekarang semilah. Maaf, yang dari Solo ada? Coba yang dari Solo malah salah satu aja. Kan ada yang dari Wonogiri kan di sini dulu duduk. Mana nggak datang? Nggak mau ngaku. Ya. Kalau Wonogiri kan biasanya tukang bakso kan, juragan bakso. Bahkan di sana ada kampung khusus juragan bakso. Ternyata rumahnya besar. Baik. Termasuk Hasan dan Husain. Hasan ketika digendong oleh Rasulullah, beliau bersabda, inna ibni hada sayyidun, cucuku ini adalah sayyid. Jadi Hasan disematkan kata sayyid oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pada momen yang lain beliau bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia pada hari kiamat. Berarti Hasan disebut sayyid, Fatimah disebut sayyid. Dari sekian sayyid-sayyid, akulah sayyid yang sebenarnya. Akhirnya berarti boleh membaca sholawat ketika Muhammad disebut diawali dengan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Dulu ketika saya mengambil ijazah Riyadus Sholihin, belajar ke Syekh Muwaffaq Murabbi, beliau kalau sholawat selalu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya mengambil ijazah fikih Syafi'i kepada Syekh Muhammad Su'ud Al-Jad. Setiap sholawat beliau selalu membaca Sayyidina. Saya mengambil ijazah Sunan Abu Dawud dari ulama Madinah, Syekh Akram Al-Bukhari. Beliau kalau membaca sholawat selalu membaca Sayyidina. Baik, ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, akhirnya dirinci. Kalau sudah muqayyad, jangan pakai Sayyidina. Contoh, ketika duduk at-tahiyat, jangan pakai Sayyidina, sudah muqayyad. Kalau sedang adzan, jangan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ya sudah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau muqayyad maksudnya sudah terikat tadi. Tapi kalau ibu membaca sayyidina, momennya tidak terikat, itu boleh. Misalnya apa? Ceramah, memulai pembukaan atau sambutan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti pendapatnya ada tiga. Yang pertama, nggak bisa, nggak usah ada sayyidina. Rasulullah tidak pernah menyebut sayyidina di depan nama beliau. Yang kedua, boleh, silahkan. Yang ketiga, boleh, tapi lihat momen muqayyad atau bukan muqayyad. Baik, kita lanjutkan. Berkenaan dengan selawat, maka berdoa itu dianjurkan untuk memulai dan mengakhiri dengan selawat. Karena ada hadis kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala nabi. Setiap doa akan terhijab, tidak sampai kepada Allah hingga orang itu mengucapkan salawat terlebih dahulu. Jadi
Sebelum ibu minta kepada Allah, awali dengan sholawat. Doa selesai ditutup dengan bacaan sholawat. Kalau tidak dibaca berarti jangan heran kalau doa ibu tidak dikabulkan karena tidak sampai kepada Allah. Baik, kemudian bagaimana jawaban ibu-ibu ketika orang Kristen berkata Yesus Kristus itu juru selamat, sementara nabi kalian tidak jelas, maka harus didoakan semoga selamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, termasuk sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan salam. Berarti nabi kalian belum jelas selamat dan tidaknya sampai-sampai harus dibantu oleh umatnya. Ibu kalau ketemu orang Kristen kira-kira jawabannya apa? Yesus Kristus sudah jelas selamat, bahkan menjadi juru selamat. Nabi kalian belum tentu selamat. Baik. Jawabannya banyak. Rasulullah itu pasti masuk surga tidak, Bu? Pasti. Dalilnya kan banyak. Gak usah jauh-jauh. Kalau ibu ditanya mana dalil Rasulullah itu sudah pasti masuk surga, cukup pakai dalil satu saja cukup. Surat yang setiap hari ibu-ibu baca selain surat Al-Fatihah apa? Al-Ikhlas, Kulhu. Inna atau ina tiap hari tidak, Bu? Nah, alhamdulillah, jujur, inna atau ina tiap hari dibaca. Coba kita lihat, inna sesungguhnya kami dan kami Allah dan para malaikat, a'tainaka sudah menyerahkan kepadamu wahai Muhammad. Apa itu? Al-Kautsar. Telaga yang ada di surga itu bernama Al-Kautsar. Pemiliknya siapa? Rasulullah. Kapan dimiliki sah milik Rasul? Setelah ayat ini turun. Berarti itu sudah jaminan beliau pasti masuk surga. Karena telaganya saja sudah milik beliau. Masa beliau tidak masuk surga? Jadi kalau kita membaca sholawat bukan berarti Rasulullah tidak dijamin selamat. Justru sholawat itu bukan untuk beliau, sebenarnya buat kita. Karena man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang sekali membaca sholawat, Allah dan para malaikat 10 kali membaca sholawat lebih banyak buat kita. Berarti sholawat itu menguntungkan kita. Baik, kita lanjutkan. Bahkan inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku dan dia akan cepat mendapat sholawat dari aku siapa yang paling banyak membaca sholawat. Itu keuntungan kita semuanya. Nah kemudian ketika sholawat dibahas itu tidak bisa dipisahkan dengan status bakhil. Bakhil itu ada 3, sebenarnya ada 4. 1, bakhil terhadap harta, itu sudah jelas.
Kalau bakhil terhadap harta, ada bakhil yang luar biasa. Apa itu? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukh. Ada orang yang bakhil mengajak orang lain ikut bakhil seperti dirinya. Itu kan luar biasa. Dia bakhil tapi ngajak-ngajak orang lain untuk ikut bakhil. Seandainya ayat ini turun, sudah ada HP, sudah ada telekomunikasi, boleh jadi orang-orang ini akan membuat grup sesama orang pelit, bikin yayasan sesama orang-orang bakhil, karena kalimatnya orang bakhil dan mengajak orang lain untuk bakhil seperti dirinya. Kan berarti ada grup-grup WA, ada komunitas Facebook, ada grup-grupnya tidak, Bu? Pertemanan sesama orang yang bakhil. Atau mungkin bikin yayasan. Nah, ini jenis bakhil pertama. Dan bakhil kadang-kadang justru dilakukan oleh orang yang kekayaannya berlimpah. Orang terkaya di kota Mekah itu Abu Sufyan. Tidak ada yang lebih kaya dari Abu Sufyan. Tapi istrinya mengeluh, "Inna Aba Sufyana kana rajulan syahihan, ma yu'tini minal mali ma yakfini wa yakfi ibni." Suami saya kaya raya tapi pelitnya luar biasa. Pelitnya ditampilkan bukan bakhil tapi syahihan. Pelit yang paling ujung. Dia makan, ngasih duit itu untuk makan dia, untuk aku dan anakku, aku harus bekerja. Jadi istrinya itu tidak dapat duit dari suaminya. Kalau mau makan ya kerja. Coba ibu kalau punya suami kaya raya, pelitnya seperti Abu Sufyan gimana? Mendingan biasa-biasa saja tapi slip-slip gaji dikasih ke istri itu lebih nyaman. Oh, slipnya aja, ya enggak, maksudnya tabungannya semuanya, pokoknya kalau ada duit masuk ke rekening istri itu lebih nyaman daripada kaya raya seperti itu. Seperti tetangga saya, ini orang terkaya sekecamatan, suaminya kaya raya, tapi istrinya untuk bisa makan itu jam 12 bangun sudah bikin gorengan yang besok dijual ke pasar. Masya Allah, kok betah gitu loh, Bu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, cinta ya, Bu ya, cinta. Itu sebenarnya cinta yang terpaksa. Baik, yang kedua ternyata, coba saya tanya untuk yang kedua, nadar itu hukumnya apa? Boleh. Nadar itu baik atau jelek? Tergantung. Baik. Jadi gini, nadar hukum aslinya bukan wajib, tapi makruh. Innama yustakhraju minal bakhil. Orang yang rajin bernadar tanda dia bakhil. Coba, dia megang duit. Ya Allah, 2 juta akan saya infakkan untuk pembangunan masjid Baitul Jihad. Kalau engkau kabulkan doaku, anak saya masuk UMPTN. Kalau tidak jadi, duitnya akan saya kantongi lagi. Itu jadi orang yang benar apa? Ya Allah, 2 juta aku infakkan, maka kabulkan doaku. Nah, itu yang benar. Bukan mau berinfak tapi memberi syarat terlebih dahulu kepada Allah. Maka orang ini berhak disebut bakhil. Dan yang ketiga, al-bakhilu man dzukirta indahu falam yusalli alaika, disebut bakhil
namamun disebut dia tidak mau bersalawat untukmu. Nah, Imam Nawawi menerangkan dalam satu majelis supaya ibu tidak disebut bakhil oleh Allah minimal sekali membaca salawat. Misalnya seorang ustadz mengucapkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minimal sekali, tidak berulang kali. Kalau warga NU biasanya sholli alaihi, padahal sallu alaihi wasallimu, ada salawat dan ada salam, berarti sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir sebelum tanya jawab berkenaan dengan salawat, ternyata kalau ibu baca kitab Riyadhus Shalihin, nabi-nabi yang disebut selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata disebut juga Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ibu ketemu Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis wa kana Ibrahimu Shallallahu Alaihi Wasallam awwalu man yuksa. Nabi Ibrahim orang yang pertama kali diberi baju setelah seluruh manusia yang berkumpul di padang mahsyar telanjang. Nabi Musa di Riyadhus Shalihin juga Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat dan salam tidak milik Rasulullah saja, tapi milik seluruh Nabi. Insya Allah cukup pengantar kajian adab membaca salawat. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar salawat atau di luar pembahasan materi yang ditanyakan di luar pembahasan. Ada? Oh, yang keempat ya Bu ya? Harta. Baik. Sebenarnya gini Bu, harusnya dibahas khusus tentang bakhil. Jadi gini, bakhil itu tidak hanya harta. Bakhil itu juga ada pada ilmu. Orang Yahudi disebut bakhil oleh Allah, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, menyembunyikan ayat. Wahyu itu kan ilmu. Ayat yang isinya tentang Muhammad sebagai nabi terakhir ditutupi, itu disebut bakhil. Jadi kalau ibu dapat ilmu tidak mau disampaikan kepada orang lain, cukup saya, yang orang lain jangan sampai ada yang tahu. Allah menyebut itu bakhil. Ibu dapat ilmu, sampaikan kepada yang lain biar orang lain tahu. Ada ibu-ibu terkesan dengan materi pengajian, begitu pulang bercerita kepada suami, Pak, Masya Allah pengajian hari ini luar biasa, ilmunya Masya Allah. Kata suaminya, yang disampaikan Ustadz itu apa? Karena ibu ini tidak bisa menyampaikan, pokoknya bagus, salah sendiri Bapak, kenapa tidak hadir? Ya kasihan juga sebenarnya. Jadi ibu kalau bisa menerangkan itu bagus, tapi kalau disembunyikan jangan sampai suami tahu, nah itu yang nggak boleh, itu bakhil. Tapi kalau kaitannya ilmu dunia, ibu sembunyikan karena ibu menemukan satu bentuk teori. Kalau ada orang pengen tahu, silahkan keluarkan uang sekian. Contohnya apa? Resep. Itu tidak bisa disebut bakhil. Ibu punya resep masakan enak, cocok buat orang yang bikin restoran, terus ibu, Bu, bocorkan dong Bu. Iya boleh, tapi silahkan wani piro, berani berapa. Itu tidak disebut bakhil. Itu boleh diperjualbelikan ilmu seperti itu. Udah, ada yang lain? Ya. Ya.
Oh ya Allah, padahal sudah berlalu Bu. Ya, kenapa? Ya, ya. Nah sekarang ibu merayakan atau tidak dulu? Tidak. Oh tidak. Yakinnya tidak. Oh dari kecil tidak pernah maulid. Oh yang dari Sumatera Barat. Oh Sumatera Barat. Baik. Jadi gini. Maulid Nabi itu kan merayakan hari ulang tahunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu-ibu kalau melihat ada orang ulang tahun, merayakan ulang tahun ya Bu ya, itu momennya bahagia atau sedih? Bahagia. Padahal dia sedang kehilangan 1 tahun umurnya. Misalnya ada orang kehilangan duitnya 100.000, dia malah kepok-kepok gitu, bahagia. Itu normal atau tidak normal? Sekarang mana yang lebih berharga, 100.000 atau 1 tahun umur? Oh lebih berharga umur 1 tahun. Kok kehilangan umur malah keplok-keplok bahagia? Itu sebenarnya aneh menurut saya. Maka saya tidak pernah mengulang tahuni. Bahkan saya tidak punya perasaan spesial setiap tanggal 17 Agustus karena saya lahir 17 Agustus. Saya biasa-biasa saja. Dan saya tidak minta lilin kepada istri saya, ayo bikin lilin. Kalau orang tahu ulang tahun itu ada yang ulang tahun itu lilinnya jumlahnya sesuai dengan usia. Coba kalau ulang tahun 70, dia harus niup 70, setengah mati kan Bu? Itu satu. Jadi merayakan maulid berarti merayakan hari ulang tahun. Padahal yang diulang tahun itu sudah wafat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira Rasulullah pernah tidak mengajak sekali saja, wahai para sahabat, ayo ingat-ingat, ini kan hari kelahiran aku, mari kita bikin acara. Nah itu sampai hari ini saya tidak pernah dapatkan. Para sahabat kok juga tidak ada. Kemudian pada masa tabi'in bahkan 4 madhab tidak ada. Itulah maulid. Nah tapi Bu, ada organisasi tidak setuju dengan maulid, tapi tiap tahun merayakan milad organisasinya. Maulid dan milad kan sama saja, cuma dibalik. Coba yang pernah belajar bahasa Arab, apa arti maulid dan milad? Itu sinonim, persamaan kata. Anda menyalahkan maulid Nabi, tapi Anda merayakan milad organisasi Anda. Ini juga salah. Tapi saya memang, kalau ibu tidak menyinggung, saya tidak pernah menyampaikan tentang status maulid. Jadi menjelang Rabiul Awal biasanya di medsos, wah perang opini, yang setuju dan tidak setuju. Saya tidak pernah permasalahkan itu kecuali kalau ada yang bertanya. Baik, ada yang lain? Ya. Apa? Oh, yang maulid, Salahuddin ala Ayyubi. Justru yang ada bukan Salahuddin al Ayyubi. Yang pertama kali merayakan maulid itu Syiah Bani Fatimiyah yang ada di Mesir, bukan Salahuddin al Ayyubi. Kalau ibu bisa mengecek Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj ketika ceramah menerangkan awal mula maulid Nabi. Ternyata Syiah Banu Fatimiyah yang ada di Mesir itulah yang mempopulerkan pertama kali maulid Nabi.
Terlepas setuju atau tidak setuju ya Bu ya, saya tidak akan mengatakan setuju atau tidak setuju, pro atau tidak pro, karena kadang-kadang ini menjadi bahan pertengkaran antara muslim dengan muslim yang lain. Maka saya sebenarnya tidak terlalu serius kalau membahas status hukum maulid Nabi. Baik, ada yang lain? Ya. 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 Baik. Jadi gini, hari Jumat bacaan apa yang spesial? Satu, syukur-syukur kalau ibu bisa menyelesaikan surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama. Kalau ingin dapat cahaya pada hari kiamat, rajin baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Kedua, untuk sholat subuh, ibu Al-Kahfi kan selesai 20 menit kan Bu? Bisa? Tapi kalau ibu bacanya Alhamdulillahilladzi, aduh kasihan juga, 2 jam baru selesai. Saya misalnya naik motor dari sini, Bulak Kapal sudah selesai lah Bu. Kan ibu juga bisa bacanya cepat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. 20 menit selesai. Baik. Yang kedua, untuk sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah, rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan. Berarti surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Begitu sholat Jumat yang dibaca Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah dan Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian memperbanyak sholawat hari Jumat. Aksiru alayya minas sholati yaumal jumu'ati fa inna sholata alayya yaumal jumu'ati tu'radu alayya. Perbanyak sholawat hari Jumat, karena sholawat hari Jumat akan langsung disampaikan kepada aku dan aku akan langsung menjawabnya. Dan terakhir, ba'da asar bukan membaca tapi memperbanyak doa. Itulah bacaan khas di hari Jumat. Berarti tidak hanya sholawat saja. Al-Kahfi selesaikan. Saya tambah lagi berkenaan dengan sholawat. Sampainya sholawat itu bukan karena kita berada di depan kubur Nabi. Karena ada orang yang bersalawat di depan kubur Nabi, oleh Hasan dipanggil, halumma ilal asa, ayo ke sini ikut makan malam bersama kami. Orang itu menjawab, jauh-jauh saya dari Spanyol ke sini untuk bersalawat langsung di depan kubur Nabi, malah diajak makan-makan. Maka Hasan berkata, ma anta wa man bil Andalus ila sawa. Kamu di depan kubur Nabi, temanmu di Spanyol sana membaca sholawat, sama-sama sampai. Jadi kalau tujuannya cuma sholawat, tidak usah datang ke Madinah. Wa sallu alayya fa inna taslimakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah, karena dimanapun kalian bersalawat pasti akan sampai kepada
aku. Berarti kalau ibu membaca sholawat, Rasulullah tahu dan Rasulullah akan memberi jawaban. Nah, apakah ibu akan memberikan respon kalau ada orang, ibu sudah meninggal misalnya nanti, mendapatkan sesuatu dari orang yang hidup, ada responnya? Tidak ada. Apa itu? Ketika ziarah kubur, kita akan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Karena salamnya menggunakan kum, berarti yang mati mendengar dan menjawab. Cuma rahmat Allah menyebabkan jawaban tidak ibu-ibu dengar. Bagusan mendengar atau tidak mendengar? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu gak akan jadi masuk ke komplek kuburan, karena yang jawab 100 orang. Ada tidak salam yang tidak perlu dijawab selain ini? Salam setelah sholat, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bu, udah selesai, jangan dijawab. Ada lagi, satu lagi salawat yang tidak membutuhkan jawaban. Ibu pulang, suami sedang kerja di kantor, anak-anak sedang sekolah, rumah kosong, tetap mengucapkan salam. Ada jawaban tidak? Kalau ada jawaban, ibu tidak jadi masuk. Dah. Dan satu lagi, tidak perlu dijawab kalau salam itu berasal dari benda. Dipencet teng tong Assalamualaikum, yang di rumah jangan menjawab Waalaikumsalam. Enggak perlu. Karena itu benda. Termasuk kalau adegan di sinetron Assalamualaikum, ibu nonton enggak usah jawab Waalaikumsalam. Apa hubungannya? 5 salam yang tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan lagi? Ya. Pakai? Bagus. Kalau ibu awali dengan salawat silahkan. Kalau langsung juga boleh. Tapi tolong doa saat sujud, doa yang ma'thur dari Quran atau hadis. Bukan pakai bahasa kita. Inna sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat itu tidak sah kalau dicampuri dengan perkataan manusia. Misalnya saya pedagang, omset seminggu ini turun. Nggak usah mengadu, ya Allah omset turun, saya pengen omsetnya naik seperti kemarin. Cukup Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Itu kan rezeki. Yang belakang-belakang belum ada yang nanya. Silakan. Yang belakang-belakang yang mau alhamdulillah. Kenapa, Bu? Oh iya, saya ingat ibu yang ya. Oh, orang tuanya akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Terus? Ya. Jawabannya baik. Salatul laili masna fa idza khifta subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalat. Tunaikan tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu waktu sebentar lagi subuh, ambil 1 rakaat witir untuk menutup yang lain.
Jadi kalau ibu tahu, yakin sebentar lagi berkumandang adzan subuh, langsung mengambil opsi witir. Begitu. Baik. Ada yang lain? Kalau tidak ada, berarti sepakat kita akan segera pulang. Udah kita sepakati? Alhamdulillah. Berarti inilah kajian kita pada hari ini. Ini bulan apa, Bu? Oh, September ya. Yang jelas saya punya rencana untuk pindah domisili. Berarti sudah tidak di Bekasi lagi, Bu. Tahun 2025. Kemana? Nah, ya nggak usah dikasih tahu ya, Bu ya. Apa kepo tadi, apa Bu tadi, Mas? Ya. Jadi saya akan memimpin sebuah pondok pesantren masih kecil, di kampung juga sebenarnya, dan saya memang ingin sekali tinggal di sebuah pesantren, duduk manis pakai sarung, menerima setolan hafalan dari santri-santri begitu. Saya sebenarnya membidik daerah Bandung atau Tasik, tapi kelihatannya kok tidak ada ini yang potensial. Nah, ada pesantren baru berdiri, manajemennya masih nggak jelas, ustadz-ustadz yang ngajar tidak jelas. Saya akan terjun ke situ. Di daerah tadi yang saya sebut-sebut apa, Bu, tadi? Solo, daerah Solo. Ya. Ya intinya begitu. Seandainya kita sudah tidak punya Senin kelima, berarti ya sudah, nanti kita akan bertemu nanti di surga saja, kumpul bareng-bareng. Ya, intinya begitu ya, Bu ya. Ya. Kenapa? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oktober enggak ada Senin kelima. Kecuali kalau ibu yang merubah kalendernya. Ya intinya begitu. Saya memang punya rencana, betul berat, tapi tadi saya ingin menjadi orang yang amalnya lebih panjang daripada usianya. Karena itu, Bu. Memang kalau nyari dunia nggak mungkin tinggal di pesantren, di kampung lagi, pinggir sawah lagi. Tapi memang itu yang saya cari. Saya ingin mencari ketenangan. Baik, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.